Masakan dari Chef Daryl rupanya luar biasa. Farah pun makan dengan lahap. Grilled salmon dengan side dish grilled vegetable, juga baked potato yang menjadi menu utama andalan Daryl. Memang makanan yang simple, tapi Daryl berhasil membuat rasanya jadi begitu nikmat di lidah. Gimana? Tanya Daryl pada Farah. Lumayan. Lumayan enak atau lumayan jelek? Selidik Daryl lagi penasaran. Lumayan ngenyangin perut, seloroh Farah sambil nyengir. Daryl berdecak, merasa tak puas dengan jawaban yang diharapkan keluar dari mulut Farah. Daryl awalnya berharap kalau Farah akan memuji masakannya. Belajar masak di mana sih? Aku juga pengen jago masak seperti kamu. Farah tanpa canggung melahap semua makanan yang disiapkan untuknya. Tak perlu gengsi untuk menjaga makanan di depan laki-laki. Malahan jadi sayang kalau makanan ini sampai tersisa. Sayang dibuang-buang. Kamu cuma sekedar tanya atau memang ingin tahu sungguhan? Selidik Daryl. Kalau diberitahu ya oke, tapi kalau tidak mau beritahu ya nggak masalah juga sih. Daryl tertegun sesaat. Kedua netranya menatap intens ke arah Farah yang masih menikmati makan malam buatan dirinya. Aku bertahun-tahun bersekolah di luar negeri, hidup sendiri tanpa orang tua. Jadi aku terbiasa mandiri. Kalau urusan masak begini, sudah sering aku lakukan sendiri. Terang Daryl. Farah mengangguk-anggukkan kepalanya. Merasa masuk akal kalau Daryl jadi jago memasak. Rupanya karena ia sudah lama tinggal di luar negeri secara mandiri. Aku bisa lebih sering membuatkanmu masakan, asal... Daryl segera meraih tangan Farah yang duduk berhadapan dengannya itu, sambil menggenggam erat jemari-jemari Farah. Farah menunggu kelanjutan kalimat Daryl. Alisnya bertaut. Asal kamu juga mau lebih sering menemaniku, lanjut Daryl. Satu ujung bibir Farah terangkat. Tentu Farah tahu diri karena sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan materi oleh Daryl. Tapi tentunya juga, Farah harus tahu diri dengan posisinya. Bagaimana mungkin ia bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk menemani pria yang telah bertunangan ini? Sungguh menyedihkan menjadi perempuan simpanan, bukan? Kalau aku lebih sering menemanimu, lalu bagaimana dengan tunanganmu? Tanya Farah khawatir. Dia akan baik-baik saja kok. Tak akan mungkin memusingkan kegiatanku, yang entah sedang pergi dengan siapa, kemana dan ngapain. Mendengar itu, ada suatu pikiran yang terlintas di benak Farah. Kenapa tidak putus saja dengan dia? Kalau kamu tahu hubungan kamu itu tidak baik dengan dia, lalu untuk apa lagi dipertahankan? Kalian sudah bertunangan. Tapi kenapa rasanya tak ada sedikit pun kasih sayang antara kalian berdua? Dan lihat, kamu malam ini sedang dengan siapa? Dengan perempuan simpanan kamu. Itu aku. Daryl hanya terdiam mendengar penjelasan itu. Namun netra matanya tetap fokus pada Farah. Usiaku sudah 30 tahun. Aku juga ingin merasakan kehidupan berumah tangga. Aku tidak mau terlalu tua untuk memiliki keturunan nantinya. Jadi, aku tidak bisa putus dengan dia. Ucap Daryl dengan yakin. Farah mengernyit. Aku tetap harus menikahi dia, karena aku mencintai dia. Dan aku juga pasti bisa membuat dia mencintaiku. Tegasnya lagi. Kalimat tegas dari Daryl cukup membuat Farah paham bahwa dirinya benar tak akan bisa berada di hati pemuda ini. Walau memang sebenarnya Farah juga belum mencintai Daryl. Saat ini hubungan mereka hanya sama-sama menguntungkan, tanpa ada ikatan serius, seperti perjanjian di awal. Jangan berharap hubungan yang lebih serius dariku, sayang. Tapi, kalau kamu minta kenikmatan materi atau kenikmatan lain, aku bisa beri. Jelas Daryl lagi. Paham. Farah tak akan menuntut hubungan yang serius lagi. Cukup tahu diri karena sudah terlanjur basah untuk masuk ke keadaan ini. Dirinya tetap hanya sebagai simpanan. Oke, lirih Farah.
Daryl bangun dari tempat duduknya, lalu menghampiri Farah, menarik tangan perempuan itu untuk ikut berdiri dan saling berhadapan. "Apapun yang kamu minta, semua bisa aku berikan," bisik Daryl. Kedua tangannya ia letakkan di kedua pipi Farah. "Tapi, untuk hubungan serius dalam ikatan, aku tentu tidak bisa." Farah mengangguk. Tak berani memandang kedua mata indah Daryl. Ia mengalihkannya dengan melihat lurus ke kancing kemeja yang Daryl pakai. "Mau aku beri dessert?" tawar Daryl. Farah mengangguk. Daryl tersenyum. Tak lama, Farah merasakan bibirnya telah disapu dengan sesuatu yang hangat dan manis. Daryl berusaha memberi kenyamanan pada wanitanya dengan decapan hangat dessert yang membuat Farah sudah mulai terbiasa dengan sensasinya itu. Daryl lalu menuntun Farah menuju ke daibed rotan yang jaraknya tak jauh dari mereka berdiri, membiarkan tubuhnya terbaring duluan, dan memberi Farah kebebasan untuk bermain di atasnya, berusaha untuk membuat Farah tetap nyaman dengan dirinya, tanpa protes lagi. Maka tak ada lagi keheningan di sana. Yang ada suara lengguhan yang berkali-kali terdengar di atas daibed di pinggir kolam. Farah tak mau ambil pusing tentang masalah tadi. Baginya, kini hanya perlu mengucapkan terima kasih karena telah diberi mobil baru oleh Daryl dengan cara memberi pelayanan terbaik pada sugar berondongnya ini. Mencoba berbagai gaya sambil berpindah dan mengeksplor tempat di villa tersebut. Sungguh menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk mereka berdua yang memiliki hubungan tanpa ikatan serius. Bagi Daryl, dirinya tak salah memilih Farah sebagai simpanannya. Sungguh sesuai dengan harapan dan mampu membuat Daryl ketagihan. Sementara bagi Farah, dirinya pun tak salah menjadikan Daryl sebagai sumber materinya. Sungguh mumpuni. "Jangan pulang, oke? Tidur di sini," perintah Daryl saat mereka baru selesai dengan pelepasan kesekian kalinya. Kini mereka sudah ada di atas ranjang, dan Daryl membiarkan kepala Farah bersandar di dadanya yang bidang. "Memangnya aku ada bilang kalau mau pulang, Tuan Muda?" ledek Farah. "Siapa tahu kamu nekat, lalu pulang diam-diam waktu aku sudah tertidur." "Aku capek, ngantuk," Farah menguap sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Hei, aku masih punya banyak stok pengaman, Mbak Farah." "Lanjut besok pagi," jawab Farah dengan suara samar. "Sampai stoknya habis, oke?" Farah tak menjawab, hanya mengangguk. Tak selang lama, sepertinya Farah sudah mulai masuk ke alam bawah sadarnya. Mungkin mulai merancang mimpi-mimpi indahnya di sana. Daryl semakin mengeratkan pelukan tangannya di tubuh Farah. Terasa nyaman dan lebih hangat. Sempat terlintas di benak Daryl, bagaimana kalau yang tidur bersamanya ini adalah Jessie? Apakah Jessie akan sepintar Farah dalam urusan ranjang? Atau harus Daryl duluan yang memulai nantinya? Memikirkan itu, ingin rasanya ia cepat-cepat menikah dengan Jessie. Memberikan cucu dengan segera pada orang tuanya. Yang menjadi masalah hingga saat ini Jessie masih belum mau menerima tawaran pernikahan itu. Dan entah kapan. Sayangnya, karena tak bisa menyentuh Jessie, Daryl terpaksa mengkhianatinya dengan Farah. Bagaimanapun, pemuda ini hanya laki-laki normal yang perlu kehangatan wanita juga. Yang tentu saja tak bisa ia dapatkan sekarang dari Jessie, dan terpaksa mencari jalan seperti ini.